berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Mau diajak tuh nanti ada yang teman-temannya itu pada maksa mau nusuk aku pakai pisau gitu loh. Tapi waktu pertama kali lihat orang-orang itu loh kan otomatis kan aku takut diancam atau dibunuh. Itu pernah juga aku tadi malam juga hampir gitu. Untungnya aja ada temanku yang datang terus nolong aku. Pukul, kebanyakan bagian kepala, bagian perut lah, bagian pinggang gitu, kebanyakan gitu. Malam itu kan banyak tuh orang mabuk, anak muda pada mabuk kan, terus ada yang sering diajak nggak mau terus dipaksa, terus diancam. Di sini kan anak-anak kan takut tuh loh, takut, terus diajak, terus dianya tuh teman-teman itu nurut lah. Kan taunya kan udah kenal lama, tapi kira ya temanku baik lah, ternyata kok kayak gitu gitu loh. Terus ada juga yang bilang gak peduli ya itu emangnya itu cewek di jalan semuanya kayak gitu bilang. Kan ya emang sih cewek di jalan kan ya emang pikiran orang-orang kan semuanya kayak gitu kan. Nggak mesti orang cewek di jalanan nggak mesti kayak gitu. Ya pernah sih sampai ke hukum pernah. Terus akhirnya ada yang nggak terima, terus akhirnya kan dia di penjara. Lalu keluar dari penjara nggak terima toh, terus dendam. Ya kalau itu ya emang sih sakit. Oh, kalau nanti sakit terus kalau mau buang air kecil kan mesti sakit, sering keluar darah, nggak bisa jalan tuh, sering tuh. Nggak pisah lah dari teman-teman. Kalau yang temen yang belum dikenal, bener-bener dikenal, jangan suka percaya gitu. Kamu bisa jerit terus bisa ada yang nolong gitu toh. Pokoknya juga sih lu tuh. Tolong. Tolong ya, ndak saya tolong ngawur sampai dak. Kalau melayu barang. Cuma juga juli kene tok kene. Duduk santai-santai. Santai-santai tiba-tiba kan dari arah utara ya, utara Ring Road datang apa? Satpol PP ya. Kita ditangkap. Ya udah kita ikut aja gitu. Pertama kali ditangkap tuh kan nggak enak didengar tuh loh. Pak, apa sih artinya kalau ditangkap dilepas jangan dilepas? Ya itu kamu biar kapok, nggak mungkin kapok toh. Tolong sedikit-sedikit kerjaan apakah diem nggak nyaut. Anak-anak kan lari, nanti kan alatnya kan di tepi jalan toh di situ. Alatnya diambilin semua. Dulu aja pernah di sini pakaian anak-anak dijemur aja diambilin semua. Itu kali. Malah pernah sama dulu tahu sana. Ya apa sampun lah. Enggak ada siap-siap tapi Waktu itu nyampe tapi belum diturunin, dipanas-panasin sampai ada 30 menit. Lalu itu langsung disuruh turun, didata. Nah itu anak lawan itu turun dari truk itu langsung dipukul pipinya, ditapuk, bajunya dibuka, dipukulin orang banyak, sekitar kurang lebih 7.
langsung dibawa ke Pakem, Kalasan Pakem itu. Lalu di sana itu kasih makan, lalu suruh pulang sendiri jalan kaki. Pol PP itu modalin berapa gitu, terus jualan mau, nggak ngamen lagi. Dari aku dan teman-teman banyak kena kekerasan psikis ya, dari dibentak, diomel-omel, pokoknya dibentak-bentak lah. Kami di dalam dipanas-panasin, kayak di PP lah istilahnya. PP juga dipepes di dalam tong. Nah, itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat tidak manusiawi. Kami sering dengar bahwa di situ teman-teman digaruk untuk mendapat pembinaan, mungkin agar mereka mungkin bisa melihat pandangan-pandangan ke depan bahwa hidup di jalan tidak satu-satunya. Tapi ternyata mereka nggak ada pembinaan, malah dimaki, dipukuli. Kapan mereka bisa berpikir bahwa akan ada jalan yang lebih baik di situ? Ternyata di sana tidak ada pembinaan sedikit pun, malah dibentak-bentak iya. Ngamen ya, nongkrong latihan nyanyi bareng-bareng. Kalau Satpol PP, kalau saya udah kena 2 kali. 2 kali. Kalau pertama sih yang di sini, ini katanya ada pembinaan. Tapi nyatanya di sana nggak ada pembinaan sama sekali. Di garuk pertama sih nggak ada kekerasan. Di garuk kedua cuman kata-kata kasar sambil narik. Terus ada yang lain yang nangkep itu marah-marah, nantang berantem. Kawan, lihat ini kemarin sih kalau orang kan biasa tidur di bawah ya. Kadang anak-anak kampung tuh usil-usilnya lempar batu dari atas. Mungkin merasa ini aja, merasa dilihat kecil aja. Merasa gini, merasa dilihat tidak ada apa-apanya. Jadi mereka bisa buat senanya, Pak bisa jangan sampai ini. Soalnya tempat cari makan sih. Oh gitu. Istilahnya kalau seandainya gini juga yang susah yang lain gara-gara satu orang, yang susah yang lain. Tapi yang saya dengar gini, namanya orang hidup di jalannya, ada cewek datang gini, dipacarin atau gini, sering digauli ya, kan free sex paling besar di jalan. Oh gitu ya. Di gini. Waktu kecil 5 tahun. waktu sekolah saya tahu parkir, kerja parkir. Sering di razia Satpol PP nggak? Sering. Perlakuan mereka biasanya seperti apa kalau razia? Ya, diambil kitanya aja. Kalau pas waktu nangkap itu ya suka maksa gitu. Kalau dengar ada yang pernah diajak orang 3 itu, belum lama. Masalahnya kan kalau kan nggak bisa tuh hidup di jalanan terus kita kan nggak mau tergantung sama orang lain. Jadinya ya kita usaha sendiri buat diri kita sendiri tuh, buat hidup diri kita sendiri. Cepatkan tangan untuk teriakan segala tuntutan perubahan. Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat waktu, ku akan menaklukkan malam.
sekali mas. 1000 sekali. Kalau pengamen sih ternyata 1-2 yang bermutu. Enak-enak orangnya. Ada nyamannya, ada enggaknya. Ya kalau kitanya lagi nggak ada duit gitu kan nggak nyaman gitu. Oh, iya. Mau kasih gitu nggak enak. Kalau di sini pengamennya sopan-sopan. Sopan-sopan. Terus lagunya asik-asik. sayangkan sekali lah. Sayangkan sekali, kenapa itu? Ya karena bakatnya itu loh mas. Oh, bakatnya gitu ya. Terserah aja deh kayaknya. Iya. Makanya kalau mau ngelarang juga ngerinya apa yang marahin ke kita-kitanya kan. Menurut saya ya sayang ya. Kenapa? Generasi muda udah kena narkoba, ya lebih baik di rehabilitasi atau dibimbing atau. Ya disayangkan banget lah. Kenapa? Ya mereka udah nyari kegiatan positif dari ngamen, kenapa mesti ditakin? Oh gitu. Narkoba. Kalau menurut saya di wilayah sekitar area Alkit jarang teman-teman yang menggunakan narkoba karena saya tahu sendiri. Saya di sini sudah sekitar 4 tahun. Dari 4 tahun itu belum pernah mengenal teman-teman yang menggunakan narkoba. Banyak yang bilang kalau anak-anak itu memakai narkoba, sebenarnya itu nggak ada yang benar sih. Masalahnya saya sendiri yang terjun di sini gitu loh. Jadi saya tahu teman-teman gitu. Ya, pertama karena ekonomi, yang kedua karena di jalan ini saya bisa menemukan relasi dan juga bisa menemukan sesuatu yang berharga buat diri saya sendiri. Saya turun di jalan, jujur aja, bukan suatu pilihan mungkin karena terhimpit ekonomi mungkin. Saya emang memilih turun ke jalan. Saya nyari duit juga. Saya pribadi udah merasa nyaman ya, nggak tahu ini mungkin zona kenyamanan saya atau gimana. Kreativitas untuk anak-anak Alki itu ada beberapa macam ya, yang telah kita hasilkan beberapa tahun ini. Pertama kali kita dari buku. Dapat mereka, dia enjoy aja. Apa yang kita beri itu suatu penghibur bagi dia. Saya sendiri, saya ingin menghabiskan masa muda dengan berkarya, berekspresi. Dan waktu kosong begini, saya terjun ke jalan buat nyari duit. Nyukupin kebutuhan sehari-hari lah. Kalau untuk dilarang sih kayaknya nggak harus kayaknya. Maksudnya walaupun mereka jadi Satpol PP kan, mungkin mereka ngerasa berkuasa ya dibandingin itu. Maksudnya bisa diomongin baik-baik itu. Kenapa ya mereka disuruh diusir gitu? Jangan semenang-menang lah. Itu yang represif. Nah, yang preventif hanya 12%, kemudian bersifat sosialitatif itu 6,2%, yang rehabilitatif itu 6,2%. Jadi, yang makanya tadi saya di awal bilang, ini ada inkonsistensi antara yang di dalam draft akademis, ya, ketika kemudian diturunkan jadi draft rancangan perda. Kenapa? Karena di dalam draft akademis itu sebenarnya saya identifikasi rekomendasi untuk represif itu nggak sampai 15%. Meskipun saya masih mempersoalkan, makanya saya mengatakan sebenarnya draft akademisnya itu tidak terlalu ideal. Maksud saya itu belum sempurna. Karena penanganan itu hal yang amat sangat praktis dan memang juga cenderung menggunakan tangan saja. Memelihara itu dengan nurani, dengan semangat yang apa namanya dalam sekali wawasannya. Jadi kalau bisa tolong memang perspektif itu dikembangkan, perspektif memelihara sama dengan perspektif yang ada menurut saya sama dengan yang ada di dalam ekosop. Negara di situ berperan aktif memfasilitasi ya, seluruh kebutuhan, seluruh hak ya, yang ada di dalam diri para warga. Lain memang dengan seperti yang terjadi pada sipil dan politik. Amalan lagi tadi dari saya sangat prihatin sekali dengan kata-kata represif, satu-satunya kunci jawaban untuk penanganan masyarakat jalanan. Kalau dari dini melakukan tindakan represif, cara-cara represif, walaupun itu untuk pendidikan atau untuk menyadarkan, apa yang terjadi nanti? Yaitu generasi-generasi yang represif.
lulus sekolah ya jadi gangster. Tidak jauh bedanya dengan STPDN kan seperti itu. Negara kita ini bukan negara represif ya, bukan Texas atau mana seperti TV-TV yang sedikit-sedikit tembak, sedikit-sedikit pukul ya. Kalau seperti itu ya kita kilas balik aja gitu loh. Pemerintah itu biaya siapa? Biaya operasional Satpol PP dan polisi itu biaya siapa? Dan melakukan apa beliau kan gitu? Melakukan represif kepada majikannya loh kan, itu sangat kontradiktif sekali kan gitu. Maaf kata, saya punya anjing di rumah 2. Anak saya senang dengan anjing itu, istri saya dengan anjing itu senang. Tidak menggigit kepada saya, anak saya atau istri saya, tetapi orang lain masuk rumah saya pasti digigit. Buktikan kalau nggak percaya. Artinya anjing saya lebih tahu siapa yang memberi makan, siapa majikannya dibandingkan pemerintah Indonesia ini kan gitu. Ini sangat sangat payah sekali karena saya berangkat dengan sangat jengkel sudah hampir 2 tahun ini. Raperda gepeng ini disimpan rapi, dibungkus rapi untuk membina kawan-kawan jalanan ya, membinasakan maksudnya begitu. Kalau caranya represif apalagi artinya kalau tidak dibinasakan seperti itu. Termasuk pemerintah pun tidak beriman saat melarang penerima ini untuk melakukan petunjuk ataupun aturan dari agamanya untuk memberikan zakat lebih kepada fakir. Karena pemerintah pun hanya menuliskan menjadi penggenap undang-undang di KUHP misalnya tadi disebutkan, hanya di diskusi-diskusi seperti ini yang selalu tercetus undang-undang KUHP, Undang-Undang Dasar pasal 34 tentang bahwasanya wakil lantas dipelihara oleh bla 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 bla. Itu hanya menjadi pelengkap daripada nggak ada nomor 34, 33 langsung pasal 35 waktu ada itu. Tetapi yang selalu disebutkan ditanamkan oleh pemerintah yaitu 505 dan 504. Itu sangat kontradiktif sekali seperti itu. Baik undang-undang ini undang-undang dasar 45 seperti itu. Kalau undang-undang dasar bisa diamandemen, kenapa 505, 504 itu tidak dihapuskan? Negara miskin kok melarang rakyatnya miskin? Itu kontradiktif sekali. Kan gitu, melarang mengemis, menggelandang itu sudah melanggar asasi manusia. Negara ini melarang tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tidak bisa mensejahterakan, tetapi hanya bisa menggusur. Mungkin kita udah bosan di TV itu gusuran terjadi di mana-mana. Baik PKL, masyarakat kumuh katanya sampah masyarakat. Kumuh di mata pemerintah, di mata kita. Pemerintah itu kumuh menjajar mobil-mobil di jalan, menjajar mobil-mobil di DPRD, di gedung-gedung pemerintah itu kumuh sekali dia, karena kita tidak punya hitungan itu. Itu praktek-praktek penggaluhan yang terjadi di lapangan. Mungkin teman-teman juga tahu semua. Ulah Satpol PP kalau dipukul ya nanti akan bilang ya karena kita kalau kamu nggak lari kan nggak tak pentung. Ya siapa yang mau ditangkap nggak lari? Ya wong edan ngendi kan seperti itu. Orang Pak Dirman aja dulu dikejar-kejar Belanda lari ke hutan mengeluarkan keris untuk hujan dan nggak kebakar. Itu lari Pak Dirman yang sekarang patungnya besar sekali di DPRD provinsi. Pejuang-pejuang yang suka bersembunyi lari dan berjuang itu diabadikan dibuat patung, sebenarnya sama dengan pengamen memperjuangkan. Bahkan salah satu ikon di Jogja ini adalah kota Amira Suara seperti kawan-kawan pengamen dan sebagainya itu kan seperti itu. Itu aja, mungkin kalau ada salah kata wajar karena saya rakyat. Kalau ada yang benar tolong dipelajari di rumah, dihidapkan dan tetap selalu berdoa kepada Allah supaya menjadi orang yang beriman. Terima kasih.